mencet. Oke. Ya, Nah, baik. itu beres. Oke. Ya. Dan satu permintaan saya kepada teman-teman peserta, mohon selama saya memaparkan, mohon mic-nya di mute ya, dimatikan. Seandainya di tengah-tengah ada yang ingin bertanya, ingin menyampaikan pemikiran, ingin menasihati saya, mohon raise hand saja ya, jangan biarkan mic-nya menyala. Mohon raise hand saja dan mudah-mudahan kita bisa tertib ya. Dan tidak memperpanjang pembukaan lagi ini, saya kayaknya masih belum diberi kesempatan untuk jadi host ini. Jadi belum bisa share screen. Baik, bisa dibantu dari teman-teman dari Telkom Tasikmalaya. Udah. Ya, saya udah diberikan kesempatan untuk share screen. Dan mudah-mudahan screen saya sudah kelihatan ya. Sudah, Bang. Sudah ya. Baiklah, pagi ini selama kurang lebih dari jam 9.53 ya, 1,5 jam ke depan, saya akan memaparkan tentang tantangan penguasaan teknologi di era modern ya. Bagi teman-teman muda di Tasikmalaya. Dan keyword kita adalah work as life ya. Bagaimana bekerja itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Ya. Kalau dulu di zaman sebelum ini banyak sekali pembahasan tentang work-life balance atau keseimbangan antara kerja dan kehidupan, sehingga seolah-olah kerja itu berbeda dengan kehidupan. Yang kehidupan itu yang main-main sama keluarga di rumah, yang senang-senang dengan teman-teman itu yang disebut kehidupan. Lalu yang bekerja itu bukan kehidupan namanya, hanya sebagai penopang kehidupan sehingga merasa tersiksa dan menderita. Maka di zaman modern, di zaman ke depan ini, satu keyword yang perlu kita tanamkan adalah bagaimana apapun yang kita kerjakan, ya itu semua menjadi bagian dari kehidupan kita. Oke, perkenalan dulu. Nama saya Ricky Elson dan pekerjaan saya sekarang adalah, kenapa saya tadi membawa work as life ya. Sekarang ini untuk teman-teman ketahui bahwa saya tidak bekerja di mana-mana, dan kalau dalam bahasa Indonesianya, dalam pemikiran Indonesia ini saya pengangguran. Ya, pekerjaan saya pengangguran. Ya. Tapi sebenarnya pekerjaan saya dua ini. Pekerjaan saya main Facebook dan main Instagram. Ya. Dan saya bikin mobil listrik, bikin kincir angin, memberi webinar dan lain-lain itu untuk mengisi Facebook dan Instagram saya. Jadi pekerjaan saya adalah main Facebook dan main kincir angin. Main Instagram ya. Kemudian tema kita pada pagi hari ini karena banyak anak-anak muda, maka ya pandangan kita tentang teknologi modern itu adalah tentang bagaimana melatih kekreatifan kita ya. Lebih tinggi lagi, tadi saya lihat ada adik-adik yang sangat kreatif sekali ya. Di layar kameranya dia coret jempolnya, lalu dia main jempol-jempolan pakai wajah orang, itu sebenarnya kreativitas ya. Satu kreativitas yang sebenarnya jika dikelola ya dan diarahkan ke arah yang benar, itu menjadi sebuah potensi besar ya, di mana tadi itu saya sangat kagum dengan keberanian dan apa ya dari salah satu peserta ini yang jempolnya dimainin, dikasih apa, kalau di zaman dahulu itu akan dimarahi karena mengganggu suasana ya. Tapi sekarang memang sebaiknya kreativitas seperti itu kita gunakan pada tempatnya. Yang kedua, keyword kita adalah tentang inovatif ya. Bagaimana berinovasi ya. Inovasi itu adalah proses bagaimana menemukan value baru, menemukan nilai-nilai baru yang lebih baik, yang lebih murah, yang lebih mudah, yang lebih cepat dari apa-apa yang ada selama ini, atau bahkan kita menciptakan sesuatu yang baru. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana melatih kompetitif ya. Kemampuan kita untuk bersaing ya, supaya tidak ada lagi terdengar, wah ini kenapa dia ini dari
daerah lain kok datang ke tempat kita, menguasai apa kita. Ini kenapa tenaga kerja asing datang ke Indonesia mengambil pekerjaan kita. Itu hanya dikarenakan kita tidak kreatif, kita tidak menggunakan inovatif kita, dan kita tidak melatih ya kemampuan untuk kompetitif kita, bersaing kita. Dan karena pembahasan kita tentang teknologi, maka saya akan menjelaskan ulang kembali teknologi dalam pandangan saya. Teknologi itu ya terbagi atas tekno dan logi ya, teknik dan metode atau ilmu. Ya, adalah sebuah universe tools ya. Atau ya, tools itu peralatan ya. Peralatan atau metode semesta. Ya, metode kehidupan ini yang kita gunakan untuk berinteraksi dengan lingkungan kita, apapun itu lingkungan kita. Ya, misalnya salah satu teknologi itu HP kita saat ini, ya teman-teman sekarang bisa kita bertemu di dunia maya dengan teknologi yang menggunakan HP, ya hardware-nya HP kita, kemudian di dalamnya banyak sekali komponen-komponen teknologi untuk membuat HP kita itu bisa secanggih itu, kemudian teknologi programnya, kemudian teknologi untuk bagaimana menyampaikan sinyal-sinyal itu. Jadi adalah tools, hanya alat ya, alat ya, dan metode untuk kita berinteraksi ya dengan semesta. Dan itu tak lebih tak kurang adalah untuk membantu kita untuk apa? Ya, untuk membuatnya menjadi lebih mudah, lebih murah, lebih cepat, ya, lebih bermanfaat. Itulah guna teknologi itu. Dan saya ingin mengenalkan seorang yang dari India ini, namanya Nandan Choksi. Beliau ini seorang guru. Ya, saya senang dengan pemikiran beliau, di mana beliau mengenalkan dirinya, ya, dirinya seperti ini. A guy who question his question. Saya adalah seorang lelaki yang menanyakan pertanyaan saya. Question is answer. Menanyakan, mempertanyakan jawaban saya before he answers any question. Sebelum saya menjawab berbagai pertanyaan. Ya. Jadi ini adalah suatu wujud ya kesadaran diri bahwa tentang apa-apa yang di benak kita, apa yang akan kita tanyakan dulu pertanyaan itu. Apa yang kita jadikan jawaban, kita pertanyakan jawaban itu. Ini adalah tentang sikap kritis ya. Sikap kritis sebelum ya, di mana kita kritis dan selalu berpikir sebelum bertindak. Dan yang menariknya dari pemikiran dari seorang Nandan Choksi ini adalah ya, dia menyampaikan bahwa kita melihat bahwa India itu sekarang maju menjadi negara yang sangat besar, dan kalau kita melihat hampir semua perusahaan besar di dunia, Google, Microsoft, ya, apalagi WhatsApp, ya, dan berbagai perusahaan-perusahaan besar itu CEO-nya atau gempa besar ya, ada gempa besar ya, Kang Sumali, nggak terasakah gempa? Ada bang, ada gempa kerasa sampai ke sini, ke Tasik, ke kota. Ini kerasa. Ada. Panjang ini. Sampai Singapura ada. Bang. Ya, ada. Ini Ya. ini Taman Sari ada. Ya, mudah-mudahan aman. Mudah-mudahan aman. Yang penting kita ya. Yang penting kita tetap tenang. Aman Bang. Untuk teman-teman yang berada di dalam ruangan yang berbatu, sebaiknya menyelamatkan diri terlebih dahulu. Jadi, oke, kita lanjut ya. Ya, baik Bang Riki, dilanjut. Ya, di mana kita melihat bahwa perubahan India, kalau Cina itu sudah terlalu cepat, kita nggak bisa lagi melihat bagaimana Cina tumbuh. Tapi kita lihat India itu banyak sekali melahirkan CEO perusahaan kelas dunia. Ya, di sini kita melihat sikap mental mereka di dalam menggunakan teknologi. Ya, di sini dituliskan bahwa sampai India menjadi sebuah negara superpower teknologi, dulunya teknologi itu digunakan untuk menaikkan produksi. Dulunya, ya. Namun hari ini India adalah negara pertama di dunia yang menggunakan teknologi untuk menaikkan kualitas hidup.
menaikkan kualitas hidup. Jadi sebenarnya yang kita kejar di dalam kehidupan ini adalah menaikkan kualitas hidup. Ya. Selama ini teknologi adalah untuk menaikkan produksi. Ya, India nggak punya Google, sama kayak kita, juga negara yang miskin dulunya, yang susah. Nggak punya Apple, nggak punya Intel, nggak punya Firefox, nggak punya ini semua. Tapi hari ini, semua perusahaan ini, itu pemimpinnya adalah orang-orang India. Ya, pemimpinnya adalah orang-orang India. Artinya, selama 20 tahun ini, mereka sebagai bangsa, mereka sebagai negara, berhasil bertransformasi, melahirkan manusia-manusia yang sangat hebat di dalam mengelola teknologi. Mengelola teknologi. Nah, kemudian ya, satu lagi yang menjadi saat ini, menjadi pusat perhatian di dunia saat ini adalah apa yang disampaikan dengan istilah Sustainable Development Goals. Ya. Sustainable ini berkepanjangan, berkelangsungan, development ini pengembangan, adalah tujuan pengembangan dunia yang berkelanjutan. Bagaimana supaya kita tetap hidup dalam keadaan yang baik di muka bumi ini, maka PBB itu ya, mencetuskan 17 target, di mana targetnya adalah ini kesepakatan dunia ini, bahwa ke depan kita ingin, ya, sebentar ini saya mau setting warna penanya dulu. Kita ingin tidak ada lagi kemiskinan, pertama targetnya. Bagaimana menghilangkan kemiskinan. Bagaimana tidak ada lagi kelaparan. Bagaimana kehidupan menjadi lebih sehat dan lebih baik. Bagaimana kualitas pendidikan menjadi lebih baik. Bagaimana terjadi kesetaraan, kesetaraan tempat untuk baik anak laki-laki maupun anak perempuan untuk berkiprah di kancah dunia. Bagaimana setiap orang bisa mendapatkan air yang bersih, dan bagaimana kita menggunakan energi ya, yang benar-benar kita butuhkan, dan dari energi yang bersih, bagaimana kita memperjuangkan pertumbuhan ekonomi dan lain-lain. Ini dicetuskan semua dalam SDGs, ya. SDGs, Sustainable Development Goal. Kemudian di dalam perkembangan teknologi ini, adik-adik dan teman-teman juga mendengar ya, istilah yang dalam 2-3 tahun ini diribut-ributkan, Industri 4.0, ya, Industri 4.0. Seolah-olah itu akan datang menghantui kita, merusak kita, menakut-nakuti kita, menghilangkan pekerjaan kita. Ini tidak lebih hanya dari sebuah pemikiran manusia untuk menjadi lebih baik, yaitu integrasi ya, antara apa? Dunia virtual dan dunia fisik di dalam ya, sektor produksi, di dalam sektor manufacture, di dalam dunia industri. Apa-apa aja di sana komponen utamanya menggunakan data, big data, data yang berlimpah. Ya. Data yang berlimpah ini maksudnya adalah data tentang kenapa kita harus memproduksi, berapa kebutuhan konsumen, bagaimana penyediaan, itu semua dikelola dengan data, tidak hanya asal memproduksi. Sekarang potensi materialnya ada berapa, harganya berapa, peralatan yang dibutuhkan apa, itu semua dalam big data. Kemudian IoT, Internet of Things, semuanya terhubung dengan dunia internet. Ya. Semuanya bisa dipantau. Kemudian augmented reality, bagaimana ya kita bisa mewujudkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada di depan kita, tidak terjadi di depan kita, kita seolah-olah merasa ada di sana. Misalnya kita bekerja di tempat yang sangat membahayakan, di tungku untuk membakar biji besi. Kalau kita pergi berkunjung ke sana, kita nggak bisa melihat bagaimana keadaannya. Tapi dengan augmented reality, kita bisa melihat, oh kayak gini proses pembakaran biji besi itu. Misalnya kita pengen tahu nih, adik-adik yang SMA belajar biologi, pengen tahu tentang tulang-tulang atau bagaimana struktur otak manusia. Ya. Kalau dahulu kita harus membongkar kodok misalnya untuk melihat isi dalaman kodok. Tapi dengan augmented reality, kita bisa seolah-olah ya, melihat keadaan benda itu sebenarnya di depan mata kita. Kemudian juga ada namanya teknologi blockchain,
dan juga rapid prototyping, bagaimana kita lebih cepat untuk membuat produk-produk. Kemudian di bidang teknologi ini kita juga mengenal sebuah istilah baru, ya, setelah industri 4.0 itu adalah society 5.0 atau kehidupan sosial 5.0. Ini tentang apa? Sama. Sebenarnya semuanya tujuannya adalah bagaimana membawa manusia kepada kehidupan yang lebih baik. Nah, bagaimana kehidupan kita ini menjadi lebih baik, ya. Dan ya, sehingga tema pembahasan kita, meskipun kita di sini membahas teknologi, tapi tadi adalah tentang teknologi yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan. Maka ada satu konsep pemikiran di Jepang yang saat ini tren, namanya Ikigai. Nah, Ikigai ini adalah kombinasi dari dua kata, yaitu Iki dari Ikiru, ya, dari kata hidup. Kemudian Gai itu dari, kalau dalam bahasa Inggrisnya, value, nilai, alasan. Kenapa kita harus begitu? Ya. Kenapa kita harus melakukan itu? Jadi sesuatu yang membuat kita hidup. Ya. Apa yang menggerakkan kita untuk tetap hidup? Dan ya, kalau disederhanakan, apa itu Ikigai? Ikigai itu adalah what gets you up every morning and keeps you going. Ya. Kita harus bisa menemukan apa yang membuat kita masih mau terbangun pagi ini, bersemangat untuk menjalankan hari-hari kita, baik sebagai pelajar, baik sebagai mahasiswa, baik sebagai pekerja, baik sebagai guru, baik sebagai ustadz, baik sebagai dosen, whatever. Apa yang membuat kita masih bergembira bangun pagi, lalu melanjutkan kegiatan kita itu dengan penuh kebahagiaan. Nah, inilah poin yang paling penting di zaman teknologi ini. Ya. Dan biasanya ada pendukungnya. Pendukung Ikigai itu ada dua, yaitu Yarigai. Yarigai itu kita merasa bahagia sekali melakukan ini. Ya. Kita nggak merasa ini sia-sia, sehingga pengorbanan kita untuk melakukannya itu adalah sesuatu yang menurut kita worth it. Bahagia kita melakukan ini. Kemudian yang kedua adalah Hatarakigai. Ya. Value, ya, bahwa apa yang kita kerjakan ini itu tidak membuat kita sedih. Kita telah mengerjakan ini. Nah, ini adalah keyword-keyword yang pagi ini ingin kita bahas. Kalau hanya sekedar menceritakan bahwa teknologi sekarang sudah ada SpaceX, sudah ada teknologi machine learning, teknologi AI, teknologi artificial intelligence, ya, yang tadi itu AI tadi itu artificial intelligence, kecerdasan buatan, teknologi mobil listrik, teknologi pesawat listrik dan lain, ya, itu hanya implementasi dari bagian dari Ikigai tadi itu. Apa yang membuat kita ingin tetap hidup? Nah, dari sinilah baru kita masuk ke undangan dunia untuk adik-adik, ya, di Tasikmalaya, ya. Undangan dunia, invitation and challenging, undangan dan tantangan dari dunia. Pertama, seperti yang kita lihat saat ini di berita-berita yang sangat hangat, ya, berita kendaraan listrik, bahwa adik-adik telah memasuki zaman kendaraan listrik, ya, zaman kendaraan listrik. Di tengah kontroversinya, di tengah pro dan kontranya, ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung, dunia tidak peduli, ya. Ini akan terus berjalan. Kita melihat, ya, mulai dari roda 1, skateboard listrik, sepeda listrik, ya, sepeda motor listrik, roda 3 listrik, mobil listrik, ya, kapal listrik, pesawat listrik, ke depan tank listrik, ya, akan kapal selam listrik akan, ya, terus berkembang. Permasalahannya, apakah kita hanya akan menjadi penonton dan tukang komentar dan ketakutan dengan ini semua, atau adik-adik yang hadir pada acara ini, ya, memiliki sebuah tekad. Satu saat saya akan ikut terlibat di dalam pengembangan teknologi ini, ya, sehingga di sana menemukan Ikigai. Saya merasa bahagia sekali melakukan ini. Saya merasa bangga sekali belajar dan ikut serta mewujudkan teknologi ini. Ya, jangan sampai negeri ini hanya melahirkan, ya, reviewer dan unboxer saja. Saya tidak mengecilkan peranan reviewer,
tentu saja reviewer ini membantu untuk mereview orang-orang menggunakan produk. Tapi jika semuanya teman-teman hanya ingin jadi reviewer, ingin jadi unboxer, hello guys, hari ini gue lagi naik Tesla nih. Ya. Hello guys, hari ini gue lagi pakai iPhone nih. Ini kameranya kayak gini. Sampai kapan kita kayak gitu? Ya, saya berharap, hello guys, ini kami yang menemukan teknologi sehingga ya teknologi di iPhone ini dengan teknologi kamera yang sangat tajam dan sangat presisi ini, kita bisa melihat lebih jauh lagi, warna yang lebih cerah lagi. Hello guys, ini teknologi kendaraan listrik, kamilah yang mengembangkan teknologi mesinnya. Saya berharap dari peserta webinar ini ya tidak hanya sekedar sebagai reviewer dan unboxer, tapi juga inovator ya. Lahirlah inovator-inovator dari Tasik ya. Dan untuk kendaraan listrik ini bahkan di tahun 2009 ya, begitu pesatnya tahun 2009 Oxford University itu ya, adik-adik ya lumayan heboh ini beberapa waktu yang lalu mendengar kabar tentang seseorang yang kuliah di Oxford ya. Oxford University ini telah menyampaikan bahwa masa depan balapan itu adalah kendaraan listrik. Dan di Jakarta beberapa bulan lagi kita akan menyaksikan balapan Formula E. Dan untuk adik-adik ketahui, mesin Formula E ini, berat mesin Formula E ini hanya 26 kg. Nah, hanya dengan 26 kg, ini bisa membawa mobil ini dengan kecepatan 300 sampai 400 km per jam. Ya, sampai 400 km per jam. Betapa canggihnya teknologi mesin yang bisa membuat sekecil itu. Jadi, ya, ini kalau adik-adik bayangkan, ini adalah adik-adik dulu waktu kecil bermain ini, Tamiya. Tamiya yang bisa dikendarai. Ya, lihatlah ini sebagai Tamiya yang bisa dikendarai. Itu bisa di mute dulu yang berbunyi-bunyi itu. Ya. Kemudian ya, mengenai power dari kendaraan listrik ini bahkan ada ya, sebuah startup di Kroasia, di tempat lahirnya Nikola Tesla, itu bisa mewujudkan mobil listrik dengan daya hampir 2000 tenaga kuda. Ya. Jadi imajinasinya, naik mobil ini sama dengan kita naik ya kereta kencana yang ditarik oleh 2000 ekor kuda. Ketika mengeluarkan kemampuan terbesarnya, ini sampai 1.500 ya, 1.500 kilowatt atau 1,5 ya megawatt ya. Seandainya listrik di rumah kita itu 1.300 watt ya, 1.350 watt, artinya kekuatan mobil ini sama dengan 1.000 rumah. Ya, 1.000 rumah. Dan mobil ini dalam waktu ya untuk mencapai 100 km per jam itu hanya dalam waktu 1,6 detik. Ya. Begitu cepatnya perkembangan teknologi. Lalu kita juga mendengar tentang teknologi yang berkaitan dengan climate change. Dengan perubahan iklim, kita diminta untuk tidak lagi menggunakan energi fosil. Kita diminta untuk menggunakan energi terbarukan. Nah, salah satu teknologinya sekarang adalah namanya teknologi solar power ya, concentrating solar power. Ya. Bagaimana menggunakan pantulan panas matahari untuk menghasilkan energi listrik ya. Ini yang di Maroko, yang di Aljazair. Ini prinsipnya sederhana sebenarnya. Ya. Prinsipnya adalah dari pembelajaran lensa cekung ya, yang adik-adik pelajari di SMA atau SMP ya. Jadi ketika sinar matahari ya datang ke sini, maka akan dipantulkan ke titik tengah ini. Ya. Kemanapun akan dipantulkan ke titik tengah ini. Nah, disinilah dipanaskan uap air untuk menggerakkan generator menghasilkan listrik ya. Nah, ini sebenarnya konsepnya dulu waktu di zaman saya masih kecil-kecil, kami masih menggunakan bola lampu ya, bola lampu. Dan ketika bola lampu itu putus ya, nggak bisa dipakai lagi, itu biasanya kita manfaatkan bagaimana biasanya bola lampu ini ada bagian atasnya ini yang kita pecahkan, lalu kita keluarkan filamennya di dalam ini, lalu kita isi air, lalu kita tutup dengan kantong kresek, lalu jadilah kaca pembesar. Nah, dengan ini kita bisa melihat semut lebih besar. Dan kalau kita bawa panas matahari ke sini, maka akan difokuskan dan kita bisa membakar daun, kita bisa membakar kertas ya dengan menggunakan prinsip kaca pembesar ini. Nah, prinsip pembangkit listrik tenaga panas matahari ini sama.
Dan saat ini di Indonesia sudah ada namanya PLTB Sidrap, ya, pembangkit listrik tenaga bayu, tenaga angin di Sidrap yang tingginya ya 120 meter. Ya, 120 meter. Panjang satu bilah ini 60 sampai 80 meter. Ya. 60 sampai 80 meter. Padahal Jawa Barat ini ya sejak zaman dahulu kala telah mengenal teknologi kincir angin ini. Tadi Pak Sumali bertanya, kenapa Ricky Elson membuat site penelitiannya di Jawa Barat? Ya, karena pengembangan teknologi kincir angin itu pertama kali di Indonesia itu di Jawa Barat. Ya, ketika musim panen selesai, orang-orang di Jawa Barat itu membuat kolecer, ya, membuat kolecer. Namun pada waktu itu belum digunakan untuk listrik. Artinya, ya, kita tahu bahwa Jawa Barat adalah salah satu daerah yang berpotensi angin besar. Dan nanti silakan cari informasinya di Kementerian ESDM. Jadi, daerah provinsi dengan potensi angin tertinggi itu adalah Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Jadi Jawa Barat ini termasuk daerah yang berpotensi energi angin yang besar. Dan ke depan teknologi ini datang ke kita. Ya. Jangan sampai kita hanya kebagian menjadi kulinya. Hanya melihat ya bilah-bilah ini lewat di jalanan kita, lalu kita hanya bisa kiri, kiri, kanan, kanan, karena panjangnya 80 meter. Ya. Kita bukan merendahkan pekerjaan sebagai kuli. Itu juga pekerjaan penting. Tapi ya jangan sampai bule datang kita hanya kebagian ya mereka tunjuk sana, tunjuk sini. Kita hanya kebagian untuk ngecor, pasang baut, narikin kren. Jangan sampai seperti itu. Kita harus setara dengan mereka. Kita harus memiliki kemampuan bahkan lebih daripada mereka, mengembangkan teknologi yang lebih baik daripada mereka. Ini di Amerika sekarang ini, ya hampir lahan kosongnya semua ditanam kincir angin. Tidak hanya di sini, di lautnya. Dan begitu besar investasi di sini. Ya. Bahkan di tahun 2020 lalu, di dunia itu diinstal ya 96 gigawatt ya kincir angin atau 96.000 megawatt. Ya. Sementara di Indonesia itu baru yang beroperasi totalnya 150 megawatt di Sulawesi Selatan. Bayangkan di dunia ini 96.000 megawatt hanya di tahun 2020. Ya. Berapa kali lipatnya? Ya. Berapa kali lipatnya ini? 96.000 dibagi 150. Ya, ada 600 kali lipatnya. 600 kali lipat, sementara untuk mewujudkan 150 megawatt ini butuh dana sekitar 4 triliun rupiah. 4 triliun rupiah. Artinya 600 kali lipatnya untuk mewujudkan teknologi kincir angin di seluruh dunia itu investasinya 2.500 triliun. Ya. Di dalamnya ada pengembangan teknologi, ada riset, ada yang bekerja, berbagai macam. Sayang sekali jika kita orang-orang Indonesia, bahkan orang-orang Jawa Barat yang dari dahulu menguasai teknologi kincir angin ini, tidak ikut di dalam pesta ini. Ya. Kita belum terlambat, adik-adik bisa mengejar semua ini. Ya. Selain itu, kita juga memiliki laut yang luas. Kita tahu bahwa di dalam pelajaran geografi kita, ZEE kita itu ya, berapa? 200 mil laut. Ya, 200 mil laut itu sekitar 300 kilo lebih. Artinya apa? Laut kita juga punya potensi yang sangat besar. Sangat menyedihkan, negeri seperti Indonesia yang dikuasai, yang dikelilingi oleh laut, kita kekurangan air bersih, ya. Kita tidak bisa mengairi pertanian kita tidak bisa mengubah air laut ini menjadi air yang bisa kita manfaatkan. Ya, ketika banjir kita mengeluh, ketika kering kita mengeluh, ya, ketika panas kita mengeluh, ketika hujan kita mengeluh. Jangan sampai ya kita hanya menjadikan kata-kata alhamdulillah itu hanya ketika awal acara saja. Ya. Kita pura-pura bersyukur aja kepada Tuhan di setiap awal acara. Di keseharian kita tidak bersyukur akan nikmatnya. Kita tinggal di negeri yang sangat kaya,
kita tidak menggunakan akal kita, kemampuan berpikir kita untuk memanfaatkannya untuk kemaslahatan dan dunia yang lebih baik. Dan oleh karena itu, keadaan ini dalam bahasa Jepang ya, kita merasa bahwa oh ini ancaman dong, ini tantangan dong. Nah, dalam bahasa Indonesia, memang kita melihat ini sebagai ancaman masa depan. Tapi di dalam bahasa Jepang, ancaman itu ditulis dengan dua kata, yaitu ki. Di mana ki pertamanya ini adalah bahaya. Ki keduanya ini adalah kesempatan. Artinya di dalam ancaman itu, jika kamu diam saja, maka kamu hanya akan berhadapan dengan bahaya. Tapi jika kamu berusaha melewati bahaya ini, maka yang tersisa itu hanya kesempatan. Ya. Begini cara berpikirnya. Apakah kita hanya akan menangis di depan ancaman, di depan bahaya, atau kita melewati bahayanya, lalu kita mengambil kesempatannya. Ya. Nah, dari mana sih sebenarnya cerita ini bermula? Ini siapa sih Bang Riki ini ceritanya kok tentang ini gitu. Ceritanya adalah pada tahun 2012 dulu, saya bertemu dengan seorang menteri yang bernama Bapak Dahlan Iskan. Ya. Nah, ini di dalam buku Simon Sinek. Ya, Simon Sinek ini salah satu pemikir ulung di dunia yang terkenal ini. Nanti silakan adik-adik cari bukunya, ada yang judulnya ya, Start with Why. Mulailah dengan mengapa. Ya. Atau Find Your Why. Temukan kenapamu. Kenapa kamu harus melakukan itu? Kenapa harus kamu? Nah, maka saya menemukan why. Kenapa saya harus pulang ke Indonesia dengan bertemu Pak Dahlan Iskan ini? Beliau tiba-tiba meminta saya, ayo kita mengembangkan mobil listrik. Rick, tidak mau. Saya mau mengembangkan teknologi kincir angin. Lalu kami membuat deal berdua. Ya, saya akan bantu pengembangan mobil listrik beliau dengan catatan beliau juga membantu pengembangan kincir angin saya. Ya, bernegosiasi. Lalu kemudian beberapa bulan kemudian saya dibawa oleh Pak Dahlan Iskan untuk rapat bersama Bapak Presiden SBY, bersama 38 rektor, bersama 11 menteri. Waktu itu ya kita sedang Indonesia sedang mencetuskan program mobil listrik nasional. Program mobil listrik nasional. Dan pada waktu itu saya diberikan tantangan oleh Bapak Presiden untuk mewujudkan mesin mobil listrik dalam waktu 3 bulan. Ya, dalam waktu 3 bulan. Maka karena itu adalah tantangan dari pemimpin Indonesia atau pemimpin Republik 250 juta jiwa ini, maka saya sebagai anak Tasik, ya, sebagai anak Tasik karena saya udah berdiam di Tasik ini di Cieras, tidak ada yang tidak. Ya, jika itu untuk negeri ini, maka kita harus berjuang. Lalu saya bersama dengan para engineer dari PT Pindad dalam waktu 2-3 bulan itu mewujudkan mesin mobil listrik pertama untuk Indonesia. Ya, kami wujudkan mesin mobil listriknya, kita wujudkan mobil listriknya. Ya. Walaupun pada waktu itu ya belum mendapatkan apresiasi yang kita inginkan. Ya. Lalu setelah itu beberapa bulan kemudian saya diminta oleh Pak Dahlan Iskan, Rick, temani aku melakukan uji coba mobil listrik. Lalu kami melakukan uji coba mobil listrik, ya. Lalu mengalami kecelakaan, ya, mengalami kecelakaan dari perjalanan dari kota Solo ke Magetan, ya, namanya itu di Sarangan, ya, daerah yang juga rawan akan kecelakaan mobil di sana. Kami mengalami kecelakaan, mobil listriknya hancur, ya. Alhamdulillah saya dan Pak Dahlan tidak luka sedikit pun, masih diselamatkan oleh Tuhan, masih diberikan kesempatan hidup. Tapi tentu saja pada waktu itu ya karena kita melakukan ya suatu keadaan yang seperti ini, banyak sekali hinaan, banyak sekali makian, kita ditertawakan, kita dicemoohkan, ya dicemooh ya. Bahkan ada yang bilang, "Kenapa enggak mampus aja lu?" Ya. Lalu bagaimana menjawab semua ini? Apakah kita akan marah? Wah, sudahlah, saya tidak mau lagi di Indonesia, saya pulang sajalah ke Jepang, ternyata di Indonesia. Tidak boleh begitu. Ya. Setelah kecelakaan ini, Pak Dahlan langsung bertanya kepada saya, Ricky, apakah Anda jera mengembangkan mobil listrik? Tentu tidak. Ya.
Apakah Anda masih mau? Tentu mau. Kapan Anda memulainya? Besok. Ya. Jadi dalam waktu 5 bulan setelah itu, ya, saya diberikan tantangan oleh Pak Dahlan Iskan, dalam waktu 5 bulan kami wujudkanlah mobil listrik Selo. Tidak hanya ini, dalam waktu 5 bulan kami mewujudkan 5 mobil listrik, ya, dan juga mobil listrik Gendis, ya, bersama para engineer kita di Yogyakarta. Lalu kami membawanya ke KTT APEC 2013, KTT para pemimpin Asia Pasifik, ya. Kita membawa hasil karya kita untuk menunjukkan bahwa Indonesia juga mampu mewujudkan karya-karya seperti ini. Namun pada waktu itu, mobil listrik masih belum seterkenal sekarang, sehingga masih banyak yang meragukan. Masa sih ini kok bikin mobilnya kayak gini? Ini kenapa bikin mobil yang nggak bisa dibeli oleh masyarakat umum? Ya, masih banyak kritik dan lain-lain. Tapi kami tidak menyerah. Apakah di dalam mewujudkan ini kami punya uang banyak? Tidak. Apakah kami memiliki fasilitas seperti yang teman-teman tonton di National Geographic, How to Build the Supercar, bagaimana membangun supercar? Juga tidak. Apakah kami dikelilingi oleh engineer-engineer bergelar doktor, profesor, master, ya, engineer-engineer? Juga tidak. Kenapa? Kami baru saja selesai kecelakaan. Tak ada yang mau dekat dengan kami. Ya. Orang hanya mentertawakan. Tapi tekad tidak boleh lemah. Bagaimana kami mewujudkan ini? Kami mewujudkannya dimulai dari kayak gini. Ya. Dimulai dari memotong triplek, ya, menyusunnya, menimpalnya dengan tanah liat sedikit demi sedikit. Ya. Di tengah orang mentertawakan kami, di tengah orang mencemooh kami bertekad, ya, diam, ya, dan berkarya. Ya, cara membalasnya adalah diam dan berkarya. Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam kami melakukan dengan penuh ketekunan membentuk, ya, cetakan bodi mobil listrik kami. Sasisnya kita kembangkan sendiri. Ini tim saya rata-rata teman-teman lulusan SMK, teman-teman yang nggak selesai sekolahnya. Tapi mereka adalah orang-orang yang bertekad baja. Ya, bertekad baja, tidak patah karena dicemooh, tidak marah karena ditertawakan. Mereka adalah orang yang selalu ingin menjawab, mari kita bikin Pak Riki. Mari kita wujudkan karya kita. Kita berdiskusi, apa kekurangan-kekurangan kita di mobil sebelumnya. Bagaimana kita mewujudkan menjadi lebih baik. Hingga sedikit demi sedikit, lahirlah karya Selo itu di dalam segala keterbatasan. Ini di tahun 2013 ini, ya, bukan baru-baru ini, 8 tahun yang lalu, ya, kita sudah bisa mewujudkan ini. Lalu pertanyaannya, dari mana Bang Riki memiliki kemampuan seperti ini? Apakah Bang Riki makannya berbeda? Apakah Bang Riki sekolahnya berbeda? Apakah Bang Riki punya uang banyak? Tidak demikian adik-adik. Saya sama seperti adik-adik semuanya. Semua dimulai dari mimpi, impian. Ya. Di masa kecil ketika saya tidak punya uang buat beli mobil-mobilan, ya, saya pergi ke bengkel, ya, minta ban bekas. Ya. Nggak bisa beli sepeda, ya, saya ke bengkel minta ban bekas lalu berlari bersama teman-teman seolah-olah kita lagi naik sepeda. Lalu ketika ada yang beli mobil-mobilan bagus, kita nggak punya uang, ya, minta uang beli mobil-mobilan, nggak ada, bilang orang tua. Kita bikin, ya, kita mencari, mengamati sekeliling. Apa ya bahan untuk roda ini? Wah, bahan roda ini ternyata dari bahan seperti karet. Kita lihat sendal kita, ternyata tipis sebelah. Wah, ini nggak cocok, ini kualitasnya jelek, nggak bisa untuk dipakai ban. Lalu kita mencari ke tempat yang sendalnya banyak. Lalu kita pergi ke masjid mencari sendal untuk bikin ban mobilan kita. Lalu kita dikejar-kejar. Kreativitas. Namun pada waktu itu kreativitasnya tidak ada yang mendampingi. Ketika musim pesawat, ya, musim terkenal waktu itu Profesor Habibie yang mengembangkan pesawat, kita main pesawat kertas. Lalu ketika kita melihat kipas angin di masjid, kita main kincir angin. Ya, kincir kertas seperti ini. Tapi setelah itu, ya, beberapa puluh tahun kemudian, di usia 29 tahun,
saya berhasil menjadikan ini menjadi sepeda listrik. Di usia 32 tahun, saya membuat mobil listrik saya sendiri. Di usia 27 tahun, saya membuat pesawat listrik saya sendiri. Di usia sampai ke hari ini, usia 42 tahun, saya masih mengembangkan pembangkit listrik tenaga angin bersama anak-anak muda di Indonesia. Ini tentang bagaimana merawat impian di dalam dada kita. Merawat semangat di dalam dada kita. Ya. Saya lahir 42 tahun yang lalu, ya, sekitar 42 tahun yang lalu di Sumatera Barat, lah sekolah di SD, SMP, SMA, ya, sama seperti teman-teman semua. Ini ada yang raise hand, pengen bertanya kah? Fikri? Silakan kalau pengen bertanya. Enggak? Belum? Belum ya, Ricky ya? Oh, belum. Oh Ya. iya. Jadi saya bersekolah di Sumatera Barat sampai tahun 98 di SMA. Bahkan SMA saya ini dahulunya adalah SMA yang paling pinggir kota, ya. Di tempat yang terpojok, ya. Kemudian sering ditertawakan, tidak masalah. Dimanapun sekolahnya tidak masalah. Yang penting itu adalah tekad kita belajar, bukan di mana kita berada, tapi seberapa tekad kita di sana. Alhamdulillah di tahun 1999 ketika saya masih 1 tahun berkuliah di Teknik Mesin Universitas Andalas, saya mencoba mendaftar beasiswa ke Jepang, lalu saya lulus ujian tersebut setelah bersaing dengan ribuan anak-anak muda dari Asia Tenggara pada waktu itu. Kami lulus, ya. Kami lulus mewakili Indonesia. Setelah itu saya berkuliah dari tahun 2000 sampai ke tahun 2006 di sebuah universitas di Jepang. Di sini saya belajar tentang tekad, ya, tentang tekad untuk melawan keterbatasan. Saya tahu ternyata kepala Shinkansen, kereta cepat yang 380 km per jam ini, itu dibuat dengan tangan biasa oleh kakek-kakek Kyoto Yamashita ini. Di sini saya mengenal bahwa seorang kakek-kakek usia 80 yang bernama Okano-san sangat berjasa sekali membuat jarum suntik sebesar jarum suntik nyamuk. Ya. Di sini saya mengenal sepeda motor yang selama ini kita kendarai di Indonesia bermerek Honda itu lahir dari pemikiran seorang Honda Soichiro yang mengatakan seperti ini. Zetai zetsume no toki ni deru chikara ga hontou no chikara nanda. Jika engkau ingin tahu kekuatanmu yang sesungguhnya, itu adalah pada saat engkau berada di dalam keadaan kritis, keadaan terancam, keadaan antara hidup dan mati. Ya. Kita ini terlalu terlena. Kita pulang sekolah, ya, makan pepaya sambil lari-lari, lalu kita muntahkan pepayanya, 3 bulan lagi keluar pepaya. Ya. Sehingga tanpa berjuang pun kita mudah mendapatkan segalanya. Sehingga kita kurang mengalami keadaan-keadaan kritis. Maka Honda Soichiro bilang, "Ningen wa yaro to omoiba," manusia itu jika benar-benar dia berazam di dalam dadanya, benar-benar bertekad di dalam hatinya, taite no koto wa dekiru dagara. Tak ada yang tak bisa diwujudkan. Kemudian salah satu ciri dari manusia yang akan berhasil itu, bilang Honda Soichiro, saigo made akirame nakatta ningen ga. Hanya manusia-manusia yang sampai detik-detik terakhir sekalipun tidak menyerah. Seburuk apapun keadaannya, tidak menyerah. Seiko steru no dearu. Inilah manusia-manusia yang layak, ya, disematkan di punggungnya keberhasilan. Ya. Kemudian ketika nanti adik-adik muda mengerjakan hal-hal yang baru, pasti tidak mudah begitu saja, pasti gagal dulu, pasti tersungkur dulu, pasti ditertawakan dulu. Pada waktu itu, ya, atara sikoto ya reba, jika engkau melakukan hal yang baru, kanarazu sikujiru, haraga tatsu, engkau pasti kesal karena itu tidak sesuai seperti yang engkau mau. Dakara. Oleh karena itu, jangan marah, jangan ngerumpi, jangan ngedumel, ya. Jangan curhat-curhatan. Ya. Neru jikang, ku jikang kezutte. Kikis waktu tidurmu, kikis waktu makanmu, nandomo yarunda. Kerjakan hingga itu bisa. Ternyata inilah perbedaan antara orang Jepang dan orang Indonesia itu.
keadaan kita sama. Mereka sama-sama makan nasi dengan kita, sekolahnya juga sama, tapi tekadnya berbeda untuk mencapai keberhasilan. Maafkan saya minum dulu ya. Nah, dari belajar dari semangat orang-orang ini, maka tadi seperti yang saya ceritakan, saya mendapat kesempatan menguasai teknologi membuat mesin pesawat listrik, membuat mesin sepeda listrik, membuat mesin mobil listrik, membuat mesin untuk kipas angin, membuat mesin untuk pembangkit listrik tenaga angin. Ini di tahun 2007, ya, saya mendapatkan kesempatan mendesain mesin untuk pesawat kontrol. Di Indonesia kita menyebutnya drone atau UAV. Kami ikut kompetisi dunia, ya. Kami selalu juara 1, 2, 3 di Jepang. Kemudian di tahun 2010 kami menjadi juara dunia. Ya, ini mesin dengan ya, berat 250 gram atau segede baterai ABC bisa menggerakkan Vario ini. Ya, setara dengan sepeda motor Vario. Ya, mesin kami juara dunia di tahun 2010. Kemudian ini adalah potret saya ketika di Jepang mendapatkan kesempatan untuk mewujudkan mesin untuk pembangkit listrik tenaga angin. Dan di usia saya 30 tahun, saya mendapatkan kesempatan membuat mesin mobil listrik. Ya, di zaman mobil listrik, kita bisa membuat mesinnya di atas meja. Ya, di zaman mesin bensin, mesin diesel, membuat mesin itu harus di lab, di bengkel. Rame-rame, nggak bisa sendiri. Tapi di zaman kendaraan listrik, kita bisa membuat mesin mobil listrik di atas meja kita. Ya. Sayang sekali kalau adik-adik yang hadir hari ini ya tidak mendapatkan kesempatan-kesempatan seperti ini. Ya. Ini waktu saya bersama Profesor Hayashi mengembangkan teknologi super hybrid. Namun di sini yang paling penting adalah saya belajar leadership dari orang-orang Jepang tersebut. Di dalam bukunya yang berjudul Leader Eat Last, pemimpin itu makannya belakangan. Ya. Di sana ya Simon Sinek menyampaikan, leadership is not a license to do less. Ya. Di Indonesia itu seringkali kita melihat ya, dia mengaku leader, tapi pekerjaannya cuma tunjuk sana, tunjuk sini, perintah sana, perintah sini, ongkang-ongkang kaki, paling pemalas ya, suka marah-marahin. Ya, kita banyak melihat seperti itu. Padahal leadership tidak begitu. Leadership itu adalah is not a license to do less. Bukan sebuah surat sakti Anda ongkang-ongkang kaki. Tapi apa? Responsibility to do more. Ya. Responsibility ini bukan tanggung jawab dalam bahasa Indonesia. Ya. Tanggung jawab dalam bahasa Indonesia itu kalau terjadi apa-apa, lu yang tanggung ya. Jadi pemikirannya pertama terjadi apa-apa dulu. Tapi responsibility ini dalam bahasa Inggris ini gabungan dari dua kata. Response, ability. Kemampuan kita untuk merespon. Ya, kemampuan untuk merespon. Respon ini artinya kita mengambil sinyal dulu. Sinyal itu kita olah sedemikian rupa dulu. Lalu kita mengambil keputusan yang terbaik dulu. Baru lahirlah sebuah respon. Ya, responsibility adalah kemampuan kita menangkap sinyal, mengolah sinyal dengan baik, lalu mengambil keputusan yang tepat dengan cepat, lalu mengeksekusinya dengan sebaik-baiknya. Itulah responsibility itu. Dan setelah saya 14 tahun di Jepang, akhirnya saya sadar di mana letak kekalahan kita dengan Jepang. Kita ternyata hanya kalah dari 3 kalimat ini. Ya, 3 kalimat ini. Siapa orang ini? Beliau adalah pemimpin perusahaan di tempat saya bekerja. Sampai hari ini beliau masih hidup dan perusahaannya tetap tumbuh. Di dekatnya itu kita sesak nafas karena semangatnya yang selalu membara. Dia bekerja 365 hari dalam setahun, tidak pernah sakit, tidak pernah mabuk-mabukan. Dia matanya selalu berbinar, selalu berpikir untuk kebaikan dan untuk kemajuan. Dan dari beliau ini saya belajar 3 kalimat ini. Ya. Sugu yaru. Terbersit, jangan tunda-tunda, segera kerjakan. Kalau kita sudahlah menunda-nunda, mengerjakannya ogah-ogahan, ya, tidak sepenuh hati. Kalau sudah dikerjakan, kanarazu yaru, pastikan mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Kita seringkali diberikan tugas ya, kita mengerjakannya ogah-ogahan,
sambil bercanda, sambil main-main. Dekiru madeyaru. Kalau sudah mengerjakan dengan segera, mengerjakan dengan sebaik-baiknya, kerjakan hingga tuntas. Selesaikan apa yang telah kita pilih untuk mengerjakan itu. Ternyata walaupun kita tidak kalah di otak, kepintaran, walaupun kita tidak kalah di semangat, walaupun kita tidak kalah di raga, kita kalah di 3 hal ini. Kita kalah di dalam kesadaran menggunakan otak, kesadaran menggunakan emosional, kesadaran menggunakan raga kita. Kita suka menunda-nunda, suka beralasan, mengerjakan tidak sepenuh hati, mengerjakan tidak tuntas. Dan banyak sekali kita melihat contoh pemimpin-pemimpin kita yang nggak tuntas. Belum selesai ini, pengen yang lebih. Padahal yang kemarin aja belum selesai sama dia. Ya. Belum selesai itu, pengen lagi yang lebih. Padahal yang saat ini berantakan oleh dia. Dah, pemikiran-pemikiran seperti ini harus kita perbaiki dari bangsa ini. Ya. Kalau tidak, yang kita dapatkan cuma satu, kehancuran. Ya. Maka dengan bekal kita yang tidak kalah dengan otak dari orang Jepang, tidak kalah ya, semangat dari orang Jepang, dan tidak kalah ya, raga dari orang Jepang, dan tidak kalah potensi sumber daya alam dari orang Jepang, kita hanya tinggal segera mengerjakan, memastikan mengerjakan dengan sebaik-baiknya dan mengerjakan hingga tuntas. Ya. Lalu leadership ini adalah tentang bagaimana adik-adik melatih kemampuan membangun visi, melihat masa depan, satu hari ke depan, 5 hari ke depan, apa sosok terbaik yang ingin saya wujudkan, bagaimana keadaan terbaik yang ingin saya wujudkan, itu visi. Kemudian bagaimana strategi untuk mewujudkan itu, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi ketika mewujudkan itu. Inilah kemampuan yang perlu diasah ya, bagi anak-anak negeri ini. Kemudian seorang pemain baseball yang sangat terkenal di Jepang, namanya Ichiro Suzuki. Selama 10 tahun dia main di Major League Amerika. Mulai dari titik dia datang, sampai 10 tahun dia bermain itu selalu menjadi pemain terbaik. Lalu orang bertanya, apa rahasianya? Apa rahasiamu Ichiro? Dia bilang, rahasiaku hanya satu, jumbi, persiapan. Ya. Ichiro bilang, shikari jumbi mo shitenai no ni. Untuk engkau manusia-manusia yang tak pernah melakukan persiapan yang terbaik, ya, mukuyo gataru shikakuwa nai. Anda tak layak bicara tentang target. Di negeri ini banyak sekali kita mendengar pemimpin-pemimpin yang bekerja bicara target dulu. Dia nggak pernah melakukan persiapan lalu ditargetkan. Tahun 2000 berapa kita akan begini. Tahun 2000 berapa kita akan begini. Ya. Padahal di sini nih, ya, langsung ditendang sama Ichiro. Manusia-manusia yang tak pernah melakukan persiapan tak layak bicara target. Jadi lakukan persiapan dulu. Ya. Lakukan persiapan dulu, baru bicara target. Ya. Saya ingin berikan contoh, ada seorang petinju, ya, petinju Jepang yang saat ini sangat terkenal sekali, kecil petinjunya, namanya Inoue Naoya. Ya. Gelarnya ini The Monster, 21 kali tidak terkalahkan. Ya. Jadi pada tahun 2020 lalu, 2021 lalu, saya mengamati sekali vlognya Inoue ini. Dia nge-vlog 60 hari sebelum pertandingan. Dia nge-vlog persiapan dia bertanding. Bagaimana dia melatih badannya. Dia hanya bercerita tentang persiapannya. Ketika ditanya, apa targetmu? Ya, dia nggak ngejawab apa targetnya. Ya, hanya mempersiapkan diri. Hanya mempersiapkan diri. Hanya mempersiapkan diri. Lawannya ini siapa? Lawannya ini adalah petinju Filipina yang ketika dia masih kecil, itu sudah jadi juara dunia. Ya. Donaire namanya, ya. Donire, ya. Lawannya itu adalah gurunya, orang yang membuat dia ingin menjadi petinju. Dia akan berhadapan di perebutan Piala Muhammad Ali melawan Donaire ini. Lalu selama 6 bulan, ya, Inoue Naoya ini melakukan persiapan. Ketika datang hari H, baru dia ditanya, apa targetmu? Baru Inoue ya menyampaikan. Karena saya telah melakukan persiapan yang matang, maka tentu saja saya ingin menang dari guru saya. Dan beliau menang. Ya. Jadi kuncinya adalah bagaimana mempersiapkan diri, ya, adik-adik. Melakukan persiapan. Apa itu persiapan? Menghapus segala alasan yang akan menjadi, ya, segala sesuatu yang akan menjadi alasan ketika gagal nanti. Misalnya kita lagi pergi main sepak bola. Ya. Pergi main sepak bola, lalu kalah.
Lalu ditanya, kenapa kalah? Karena kita dicurangi wasit. Itu alasan. Ya, kita tidak pernah mempersiapkan tim yang seandainya wasit curang sekalipun, kita tetap menang. Ya. Kenapa kita kalah? Karena striker kita kakinya dipatahkan lawan. Ya, karena kita hanya sebuah tim yang mengandalkan striker. Kita tidak pernah menyiapkan tim yang seandainya strikernya patah sekalipun, kipernya pun tetap bisa bikin gol. Ya, pemain tengahnya tetap bisa bikin gol. Lalu kita kalah, lalu ditanya, kenapa kalah? Karena pemain kita kena kartu merah 3 orang. Kita adalah, ya, yang ada hanyalah kita adalah tim yang tidak pernah mempersiapkan raga kita, strategi kita, mental kita, sehingga dengan 8 orang pun kita di lapangan tetap mampu mengimbangi kemampuan 11 orang. Ya, inilah yang disebut oleh Ichiro persiapan itu. Yang ketika pulang tidak ada alasan lagi. Hanya membawa 2 kalimat. Ya, persiapan kita matang, kita ternyata ya tidak melakukan persiapan yang baik. Hanya 2 kalimat. Lalu setelah belajar seperti ini dari orang Jepang, maka saya pulang. Nah, saya harus pulang untuk melihat, mendengar, dan merasakan kehidupan di negeri saya. Sebelum saya sampai di Ciheras, saya berkeliling Indonesia dulu, dari kampung halaman saya di Padang, melintas ke Riau, turun ke Jambi, terus ke Palembang, hingga ke Lampung. Lalu di Lampung saya melihat saudara-saudara kita yang masih tinggal di tempat seperti ini. Tidak ada air bersih, sekolah hampir roboh, ya, listrik juga nggak ada, ya. Jalan menuju ke sana hancur. Lalu saya teruskan menyeberang Pulau Sumatera, Bali, Lombok, Sumbawa, sampailah saya ke Pulau Komodo. Komodonya kita lindungi, terumbu karangnya kita lindungi. Ternyata adik-adik kita tinggal di sana, di rumah-rumah seperti ini. Tidak ada air bersih, tidak ada sekolah yang bagus, tidak ada jalan raya yang bagus. Tapi di sini senyuman mereka, ya, mereka semuanya tersenyum hidup. Ya, mereka tersenyum hidup dan itu menggugah hati saya. Lalu saya teruskan ke Pulau Sumba dan di Pulau Sumba saya sampai di sekolah yang seperti ini. Sementara saya langsung ya menangis tersungkur di sini, mengingat di waktu sekolah dulu saya marah dikit menyepak bangku, ya, iseng dikit coret-coret sekolah. Sementara saudara-saudara kita di Pulau Sumba di sekolah seperti ini, ya, papan tulisnya saja sudah tidak bisa ditulis lagi. Di sini hal ini sangat menggugah hati saya. Apa yang saya dapatkan di Jepang, ya, harus saya bawa pulang ke Indonesia. Disinilah saya teringat akan bait lagu, ya, yang di waktu saya masih SD, SMP, SMA dulu saya nyanyikan tidak pernah sungguh-sungguh. Baru di usia 30 tahun inilah, ya, menggetarkan hati saya setelah melihat negeri ini, ya. Lalu saya menyanyikan sendiri bait lagu itu. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Dari sini saya bertekad, saya pulang. Ya, cukup di Jepang. Ya. Saya pulang, lalu saya merasa bahwa kita punya 2 PR besar, yaitu berpacu mengejar kemajuan dunia tadi, dan berpacu membenahi ketertinggalan di negeri ini bersama-sama anak muda. Oleh karena itu, maka ya, saya merasa kita perlu membangun gerakan untuk mengembalikan kepercayaan diri bangsa ini. Mengembalikan kepercayaan diri anak-anak Indonesia, anak-anak Tasik, ya, anak-anak Jawa Barat, ya, anak-anak Indonesia. Ya. Maka ya, saya merasa bahwa pentingnya menyiapkan anak-anak muda yang responsibel, yang mampu merespon, cepat membaca situasi, cepat mengolahnya dalam kepalanya seolah-olah ada big data, ya, super komputer di dalam kepalanya itu, lalu memikirkan solusi terbaik. Ya. Sekali lagi, kita pasti bisa. Maka di tahun 2011, saya bangunlah sebuah startup kecil yang bernama Lentera Angin Nusantara. Bukan mau menyaingi PLN, bukan mau sok-sokan hebat-hebatan. Tidak. Ingin berkontribusi di dalam proses pembangunan negeri ini. Dari mana saya mulai? Saya mulai dari sebuah desa di Ciheras. Ya. Di sekeliling saya ini adalah sisa-sisa penggalian pasir besi ilegal.
ya. Tanah Cipatujah itu hancur dulu penggalian pasir besi. Lalu saya datang ke sini dengan tekad besar, ya, tekad yang sangat besar sekali. Ya. Lalu saya pejamkan mata saya, membayangkan visi 10 tahun mendatang, 20 tahun mendatang, 30 tahun mendatang. Di kelopak mata saya bayangkan tempat ini, Ciheras ini akan menjadi tempat berkumpulnya anak-anak muda seluruh Indonesia memikirkan teknologi-teknologi terbaik di masa depan. Saya memulainya dari satu pondok 3 kali 4 meter. Ya. Tidak dari gedung-gedung yang bagus, tidak dari fasilitas-fasilitas yang lengkap. Ya. Saya yakin dari tempat seperti ini pun kita bisa membangun semuanya. Saya bawa sebuah kincir, lalu saya undang dengan menggunakan Facebook. Pada waktu itu saya belum punya Instagram. Saya ajaklah anak-anak muda, mahasiswa, ayo datang ke Ciheras belajar kincir angin. Sehingga hari ini sudah lebih ribuan mahasiswa-mahasiswa teknik dari seluruh Indonesia datang belajar teknologi kincir angin ke Ciheras. Apakah fasilitas kami bagus? Lebih bagus fasilitas adik-adik di Tasik. Kami belajar seperti ini. Ya. Ini penggalian pasir besi. Di sini kita sambil meskipun orang menghancurkan tanahnya, kami tetap belajar, ya, mengkaji bagaimana mendesain bilah ini, bagaimana mendesain generatornya, apa teknologi yang bisa untuk mewujudkan ini. Ya. Memberikan kesempatan kepada anak-anak muda. Lalu dimulai dari keterbatasan. Kami tidak punya mesin yang canggih, tidak memiliki peralatan-peralatan yang lengkap. Tapi apa? Dengan golok, dengan gergaji, kita pasti bisa membuat bilah-bilah kincir angin ini. Di sini kami mengajarkan sebuah tekad untuk membangun diri, membangun negeri. Ya. Dan mewariskan kepada anak-anak muda semangat berkarya. Di mana ya, yang paling kami jaga adalah bagaimana menjaga senyuman anak-anak muda. Kami tidak ingin anak-anak muda itu bermata redup, tapi berbahagia menjalankan apa-apa yang sedang dikerjakannya hari ini. Kami mewujudkan pembangkit listrik tenaga angin pertama di Indonesia ini dengan jumlah terpusat di Pulau Sumba, ya, 100 kincir angin. Ya, bayangkan ini hanya sebuah kincir angin dengan ketinggian 4 meter. Ya. Padahal dahulu saya ditertawakan. Kenapa itu kincir angin kamu bilahnya dari kayu? Kenapa tingginya hanya segini? Ya, kami tidak peduli. Kami hanya berkarya. Sampai hari ini kincir angin ini masih berputar di Pulau Sumba. Ya. Hari ini sudah lebih dari 50 kampus dari luar Pulau Jawa, sudah lebih dari 51 kampus di Jawa yang datang ke Ciheras belajar. Dan mudah-mudahan kelak teman-teman dari Tasik ya juga berkenan datang bermain dan belajar ke Ciheras ya. Dan hari ini saya membawa mobil listrik Selo ke Ciheras. Jadi buat yang datang ke Ciheras bisa bertemu dengan mobil listrik Selo. Kita biasanya sore-sore berdiskusi bersama anak-anak muda di sini. Dan kita tetap melakukan inovasi untuk mengembangkan teknologi kincir angin. Dan selain itu, kami juga memberikan kesempatan kepada anak-anak muda untuk mengembangkan mesin Tamiya raksasa. Ya, untuk jadi kelak menjadi mesin mobil listrik mereka. Ya. Dan saat ini saya masih di dalam pengembangan mobil listrik kedua, ya, mobil listrik Selo generasi kedua. Mudah-mudahan tahun ini bisa saya selesaikan. Mohon doa dan restunya. Sekian dari saya. Sekali lagi, hati-hatilah kita. Jangan sampai kita dikendalikan oleh teknologi. Jadikanlah teknologi itu sebagai cara, jalan, metode untuk menaikkan kualitas diri kita. Ya. Banyak sekali manusia-manusia yang ketergantungan dengan teknologi, sehingga apa? Mereka saling terpisah satu sama lain, bilang seorang profesor dari MIT. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita bangun diri kita, ya, menguasai teknologi untuk menaikkan kualitas ya dan kemajuan hidup di negeri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bang Ricky Ellison. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget, keren banget. Baik, Bang Ricky, kami ucapkan terima kasih sekali lagi telah menyampaikan materi yang sangat begitu luar biasa. Itu based on pengalaman ya, experience Bang Ricky selama berkecimpung di dunia teknologi dari Jepang, langsung pulang ke Indonesia dan berkontribusi mendedikasikan dirinya langsung ke Ciheras. Luar biasa. Dan teman-teman, kami persilahkan yang ingin bertanya, penasaran, ini Bang Ricky sejauh ini siapa sih idolanya gitu kan? Siapa sih inspirasinya sampai ada di titik sekarang itu kan? Dan Bang Ricky ini hari ini telah ada Ricky Junior nih.
Terima Kita kasih. kemarin saya lihat update itu, alhamdulillah udah anak pertama ya Bang Riki ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah anak pertama, dan kita doakan menjadi anak yang berbakti, bisa membangun Amin. negeri, pokoknya membanggakan untuk kedua orang tua. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Ya. Oke, di sini udah ada beberapa Dua orang ya. Ada Kak Intan sama Kak Wisnu ini. Ya, Silakan. ada Dari siapa Kak dulu ini? Boleh dari Kak Intan dulu, boleh perkenalan diri, dari mana dan apa yang ingin ditanyakan, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Intan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak host dan Bapak Ricky Alson ya selaku narasumber sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Saya Intan Permatadiana dari Akademi Pariwisata Siliwangi. Dari pemaparan yang luar biasa dan ilmu yang sangat bermanfaat mengenai tantangan penguasaan teknologi di era modern. Saya tertarik dengan pembahasan Society 5.0 that has a reason membawa manusia menjadi lebih baik. Dapat pula moto Ikigai, what gets you up every morning and keeps you going, dan itu sangat relate bagi saya. Pertanyaan yang simple, bagaimana sih Suaranya hilang. Yang tidak bertanya mohon dimatikan dulu. Ya. Dimohon untuk peserta lain yang tidak bertanya untuk dimatikan dulu. Boleh, Mbak? Ulang lagi Kak Intan pertanyaannya. Boleh diulangi? Lanjut ya. Langsung aja. Pertanyaan dari saya, bagaimana sih tips yang bisa Bapak Ricky Alson sampaikan kepada generasi muda Indonesia untuk senantiasa memiliki mimpi dan tidak menyerah untuk berkarya demi kemajuan Indonesia? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Intan atas pertanyaan ini dari Akademi Pariwisata Unsil ya. Luar biasa. Langsung saya jawab aja ya satu-satu ya. Jadi untuk pertanyaan pertama dari Kak Intan, bagaimana, apa tips ya untuk teman-teman muda supaya terus berkarya? Ya, sebenarnya ini sangat mudah untuk kita jawab. Untuk bisa terus berkarya, kita harus terus punya semangat. Untuk bisa terus punya semangat, kita harus terus punya stok impian. Ya, kita harus punya stok impian. Lalu bagaimana mengejawantahkan impian ini? Tentu saja impian yang bisa kita wujudkan. Sederhananya adalah dengan melatih diri kita setiap hari berencana. Ya, berencana. Apa yang membuat kita patah semangat? Ya. Apa yang membuat kita patah semangat itu biasanya karena kita ya ditertawakan, karena kita gagal lalu ditertawakan. Lalu kita tidak mengambil dari pelajaran itu, lalu kita patah semangat, ya udahlah saya nggak mau lagi. Ya. Nah, bagaimana untuk hilang ya menjawab itu semua? Semua kegagalan ditertawakan itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kita. Ya, tidak ada hubungannya dengan kita. Di Ciheras, anak-anak muda yang datang belajar ke Ciheras, saya tidak mengajarkan langsung kepada mereka teknologi ini, teknologi itu. Mereka hanya saya wajibkan dua hal. Dua hal. Pagi jam 8 berkumpul bersama-sama, lalu sampaikan apa yang akan kamu kerjakan hari ini dengan lantang, dengan penuh percaya diri. Ya. Kenapa? Anak-anak muda itu tidak ada yang mau disuruh satupun oleh siapapun. Sebenarnya hati kita nggak rela disuruh siapapun. Ya. Kita mau mengerjakan apa yang kita mau, kan? Oleh karena itu, saya tidak pernah mau menyuruh siapapun. Ya. Maka suruh dirimu. Saya minta mereka berkumpul jam 8 pagi, briefing pagi namanya. Lalu sampaikanlah, perdengarkanlah ke teman-temanmu, ke semesta, apa yang akan kamu tuntaskan hari ini. Simple, bold, and clear. Ya, singkat, padat, dan jelas. Misalnya, oh, nama saya Ricky. Hari ini saya berencana akan menyelesaikan perancangan bilah kincir angin saya. Sekarang sudah 30%. Hari ini saya mentargetkan dengan melakukan persiapan seperti ini, seperti itu, dan seperti bla bla bla, saya akan mencapai keberhasilan 70% nanti malam. Ya. Seperti itu. Lalu kewajiban keduanya adalah anak muda itu tidak ada yang mau diadili. Ya. Manusia itu tidak ada yang mau diadili. Bahkan oleh orang yang disayangi sekalipun. Tak ada, kita nggak rela diadili oleh siapapun. Oleh karena itu, adili diri sendiri.
ya, evaluasi diri sendiri. Maka ya, kami di Cieras berkumpul lagi jam 8 malam untuk mengevaluasi apa-apa yang telah kami rencanakan di pagi hari tadi itu. Ya, tadi pagi saya berencana mewujudkan ini, saya berhadapan dengan kendala ini, saya mencoba dengan cara seperti ini, meskipun gagal, saya mencapai seperti ini. Saya mendapatkan sebuah pembelajaran, besok saya akan coba lagi seperti ini. Ya. Jika adik-adik mau melatih dirinya, bangun setiap pagi, lalu merencanakan apa yang akan dicapainya hari ini, lalu komit dengan itu, bersungguh-sungguh dengan itu, apapun capaiannya, lalu evaluasi nanti di malam hari, maka tak ada yang namanya kegagalan. Yang ada setiap hari itu adalah pembelajaran dan kenaikan kualitas diri. Ya. Sehingga berkarya itu hanya menjadi sebuah yang natural, bukan lagi yang terpaksa. Setiap hari itu menjadi karya. Setiap hari itu menjadi sebuah spirit untuk melahirkan yang terbaik. Ya. Jadi itu saran ya, tips atau triks dari saya kepada teman-teman, kepada Kak Intan untuk rencanakan hari ininya, lalu evaluasi hari ininya. Supaya apa? Supaya besok kita tidak menyesali hari kemarin, ya. Supaya hari ini kita tidak takut dengan hari esok. Ya. Karena apa? Anak-anak muda di Indonesia saat ini matanya redup. Kenapa? Karena dia membawa beban masa lalu. Karena dia membawa kesedihan, kekecewaan masa lalu. Karena dia membawa ketakutan yang belum datang di masa depan. Maka cara untuk anak-anak muda itu tetap berkarya adalah hiduplah sungguh-sungguh di hari ini. Rencanakan, eksekusi dengan baik, evaluasi. Maka besok pagi matamu bangun dengan mata yang lebih cerah dan penuh semangat. Itu saja. Terima kasih, Kak Intan. Baik, Bang Riki, terima kasih atas jawabannya. Gimana, Kak Intan? Sudah... Ya. Terima kasih ya, Bang Ricky Elson. Sama-sama. Ya, dapatkan sedikit gitu intisarinya itu mindfulness ya, kesadaran Benar. kita hari ini kita lakukan. Sekarang jangan sampai pikiran kita kemana-mana, jadi kitanya fokus gitu. Benar. Ya. Rencanakan, Baik. fokus, dan evaluasi. Ya, baik Bang Riki, terima kasih. Ini masih ada beberapa Silakan, yang ingin selanjutnya. bertanya, yaitu Kak Wisnu Arya Nugraha. Silakan, Kak Wisnu. Perkenalan diri dari sekolah atau dari kampus mana? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi juga, Kak Wisnu. Perkenalkan, saya Wisnu dari Universitas Siliwangi di jurusan Informatika, Pak. Ya, silakan. Mungkin kita ketahui gitu ya, perkembangan teknologi di Indonesia sendiri udah terus berkembang gitu. Namun muncul beberapa kasus yang memperlihatkan bahwa warga Indonesia sendiri masih belum siap gitu Pak untuk menerima, memanfaatkan dan mendukung teknologi. Mungkin pada saat mungkin kasus Bapak juga gitu. Nah, mengambil sampel dari warga India yang notabene mungkin memiliki suasana kumuh, lalu pendidikannya pun tidak se-eksklusif negara di Eropa, namun India dipandang dunia sebagai pengembang teknologi yang cukup hebat gitu. Nah, untuk pertanyaan saya, sebenarnya apa sih yang membedakan antara SDM Indonesia dengan India mungkin ya dari sisi kultur pengembangan teknologinya, Pak? Apa ada faktor lain gitu selain 3 hal yang tadi bila dibandingkan dengan Jepang? Mungkin dari segi hambatan birokrasi atau dukungan sosial atau hal lain gitu, Pak. Nah, satu lagi sih Pak, untuk masih berkesinambungan, dorongan seperti apa sih yang diperlukan masyarakat gitu Pak untuk bisa terus berkembang? Mungkin segitu Pak. Oke, baiklah. Pertanyaan dari Kak Wisnu adalah, kalau tadi kita telah membandingkan antara Indonesia dan Jepang dan kita kalah dari segi segera mengerjakan dengan sungguh-sungguh dan ada culture seperti itu, lalu apa ketertinggalan kita dengan India? Sehingga India sekarang menjadi negara superpower teknologi yang dengan penduduknya 1 miliar ya, 4 kali Indonesia, bisa sekarang menjadi pemimpin di berbagai perusahaan hebat di seluruh dunia. Sebenarnya kalau kita perhatikan, beberapa akhir-akhir waktu ini, sekitar 2 dekade ini, di India itu mulai lahir kepemimpinan. Ya, mereka memiliki culture, ya, culture namanya yoga, ya, yoga. Tapi yoga bukan mintir-mintirin badan itu, bukan muntir-muntir badanmu, bukan belok-belok kayak gini.
Yoga dalam artian filosofis yaitu menyatu. Ya, menyatu. Ya. Yoga itu dalam artinya sebenarnya adalah menyatu dengan semesta. Dan salah satu beberapa orang kepemimpinan mereka ini mulai menerapkan pendidikan yoga ini, mengajar anak-anak mereka untuk membangun potensi terbaik sebagai manusia melalui pendidikan berbasiskan yoga ini. Jadi para pemimpin-pemimpin yoga ini, ya, dari yang saya amati ya, melakukan pendekatan kepada pemimpin negaranya, pengambil keputusannya, ke dunia pendidikannya, lalu mereka mulai menerapkan ini, sehingga mereka yang memiliki culture matematika yang sangat bagus, ya, culture logika yang sangat bagus, ya, ditambah dengan ya kemampuan untuk menaikkan potensi diri tadi itu dengan yoga, ya, sehingga mereka bisa membangun sebuah culture masyarakat ya yang tangguh untuk beradaptasi, ya, beradaptasi. Mereka cukup lama dijajah oleh Inggris ya, sehingga untuk sementara waktu pendidikan mereka itu masih seperti berbasiskan Inggris kolonial, ya. Mereka pun masih sama-sama saling menjajah. Namun akhir-akhir ini mulai terbangun kesadaran, ya, mulai terbangun kesadaran dengan pesat, dan nanti silakan diamati ya. Salah satu tokoh yang sangat menggugah itu dan sangat saya kagumi adalah Sadhguru namanya, yang juga sekarang ini menjadi sorotan dunia internasional itu. Nanti silakan di searching ya. SADHGRU. Ya. Sadhguru ini melakukan revolusi selama 30 tahun ini di India, membangunkan kesadaran, ya, kesadaran seluruh negerinya, dan juga membangunkan kesadaran dunia. Nah, itu yang saya ketahui seperti itu. Ya, tentu saja tidak hanya itu, dengan kesadaran kepada potensi diri tadi itu, ini tentang bagaimana menggunakan apa? Yoga yang dimaksud di sini adalah bagaimana menggunakan 4 potensi, yaitu potensi raga, ya, menjaga raga dalam keadaan terbaik. Kemudian potensi intelijensi, kemampuan berpikir dalam keadaan terbaik. Kemudian potensi emosional yang tetap tenang dalam keadaan terbaik. Lalu bagaimana dengan ketiga potensi tadi itu menggunakan energi kehidupan dengan sebaik-baiknya. Dan sebenarnya saat ini yang kami terapkan di CERAS juga adalah hal yang sama. Yang saya ceritakan tadi tentang briefing pagi dan evaluasi malam, itu adalah tentang bagaimana kami menyiapkan raga, emosional, dan pemikiran kami di dalam keadaan yang terbaik. Kenapa harus CERAS? Supaya tidak terkontaminasi ya oleh keadaan di luar. Di CERAS kami tidak disuguhi informasi, kami tidak punya televisi. Informasi adalah kamu mengambil sendiri dengan HP. Kami tidak jauh dari berita, jauh dari peradaban. Di sekeliling kami udara bersih, laut yang biru, ya, gunung yang hijau, ya, air yang bersih, tumbuhan yang hijau. Disinilah kami bangun, kami kembalikan lagi semangat anak-anak muda untuk kembali mencintai dirinya sebagai manusia. Melihat potensi yang ada pada dirinya itu sebagai sesuatu yang harus disyukuri dengan berjuang, dengan mengasah itu setiap hari. Makanya filosofi kami di CERAS itu membangun diri, membangun negeri. Ya. Jadi itu untuk jawaban pertanyaan untuk Kak Wisnu ya. Yang pertanyaan keduanya tadi apa? Saya lupa. Dorongan seperti apa sih Pak yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu? Nah, tentang dorongan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya. Di mana-mana peradaban manusia itu sangat sederhana sekali. Mereka akan ikut kepada yang menguntungkan mereka, ya, yang menguntungkan mereka, baik secara instan maupun secara jangka panjang. Namun seringkali selama ini kita mengelabui bangsa kita, pemimpin kita mengelabui bangsa kita dengan menawarkan keuntungan instan kepada masyarakat. Dan keuntungan instan ini biasanya membangun kekecewaan. Seperti hari ini kita melihat kasus ya binomo, binary option itu adalah salah satu bentuk tawaran ya, tawaran untuk menarik orang kepada hal-hal yang instan. Ya, hal-hal yang instan. Bukan berarti kita menafikan yang instan. Untuk kebutuhan mendesak itu perlu. Tapi jika kita ingin membangun jangka panjang, maka ya
tak ada cara lain selain kita ya berinvestasi dengan baik kepada anak cucu kita. Ya, mengembalikan lagi kesuburan tanah kita, membersihkan lagi lingkungan kita, memberikan pendidikan yang baik kepada mereka, lalu memberikan kepercayaan yang baik kepada mereka semua. Hanya itu satu-satunya cara. Selebihnya itu hanya cara instan yang di tengah-tengah orang pasti akan kecewa lalu meninggalkan itu. Menurut saya, itu jawaban saya. Satu disclaimer juga ya, jawaban yang saya berikan adalah seandainya pertanyaan itu muncul di benak saya, apa yang saya pikirkan? Jadi bukan jawaban untuk adik-adik. Silakan Kak Wisnu memberikan jawabannya sendiri. Jawaban saya hanya referensi. Terima kasih. Baik, Bang Riki terima kasih dan Kak Wisnu juga terima kasih dari Universitas Siliwangi. Oke, kita ke teman-teman SMA nih. Ini ada dari SMK Asofa ya kayaknya. Ini ada Randu. Nah, siapa yang mau Silakan, nanya nih? Dek Randu. Ini bertiga kayaknya nih, lagi bergabung bersama kita semua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randu Pulki dari SMK Asopa. Saya mengambil jurusan TKJ. Nah, menurut Bapak, apa kekurangan dari anak generasi sekarang? Apakah dari bidang kreatif, inovatif, atau kompetitif? Oke, pertanyaannya apakah kekurangan anak-anak muda sekarang? Saya tidak pernah melihat anak muda dari sudut mata kekurangan. Ya. Anak-anak muda negeri ini punya kelebihan semua. Namun dia tidak tahu kelebihannya. Dia tidak didampingi orang-orang yang mau bersama-sama menggali kelebihannya. Jadi jangan lihat diri kita dari sudut kekurangan. Ya. Lihat apa kelebihanmu saat ini, temukan orang yang mengapresiasi kelebihan itu. Ya. Jangan sibuk melihat kekurangan. Kalau kamu lihat kekuranganmu, kamu akan sedih. Wah, ternyata saya kurang ini, kamu akan sedih. Ya. Tapi kalau kamu lihat kelebihanmu, apa kelebihan saya ya? Oh, ternyata saya bisa bikin konten. Ya. Kamu cari, kamu lihat IG atau YouTube orang yang jago bikin konten. Hubungi dia, bagaimana dengan konten saya, tolong berikan penilaian. Lalu walaupun dia nanti mentertawakan mengapa, tapi kita di sana melihat, oh ternyata begini sudut pandangnya dia. Lalu kita asah, kita latih. Ya. Jadi saya tidak pernah melihat anak muda dari sudut kekurangan. Ya. Mari sama-sama kita lihat kelebihan kita terlebih dahulu. Ya. Di tengah-tengah itu kita perbaiki yang kurangnya. Ya. Artinya apa? Fokusmu pada kelebihanmu. Kekurangan itu kita perbaiki sedikit demi sedikit. Oke kah? Oke, terima kasih Kang Ranu dari SMK Asofa. Dan lanjut kita ke ada Tresna Nur Afifah dari SMK Miftahul Salam Ciamis. Nah, silakan. Silakan Tresna. Ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, saya Nur Afifah dari SMK Miftahul Salam Ciamis. Baiklah, di sini saya ingin menanyakan, bagaimana sih ketika kita sudah mempunyai mimpi dan tekad, apa langkah pertama yang harus kita lakukan untuk mewujudkan mimpi itu? Atau apa implementasinya gitu, bagaimana? Oke. Terima kasih Kak Tresna. Silakan. Oke. Terima kasih untuk Dek Tresna untuk pertanyaannya. Ketika kita punya mimpi, apa langkah pertama yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita melakukan membangun visi. Ya, membangun visi ini kalau dalam bahasa Arabnya itu adalah berniat. Berniat dulu. Untuk apa kita mewujudkan itu? Kita temukan apa yang ingin kita wujudkan dari sana. Lalu niatkan dengan bentuk seperfect-perfectnya. Ya. Dengan bentuk yang terbaik yang paling bisa kita bayangkan. Bayangkan dalam bentuk terbaik. Itu visi namanya. Ya. Sebaik-baik yang bisa kita bayangkan. Misalnya ketika saya datang ke CRS, saya berniat mau membangun pusat penelitian. Lalu saya pejamkan mata saya bayangkan beberapa tahun lagi tempat ini akan berkumpul ratusan anak muda. Saya membayangkan anak muda yang sedang berdiskusi. Lalu di sini akan banyak kincir angin. Saya membayangkan akan banyak kincir angin berputar. Lalu di sini akan ada mobil listrik. Saya akan membayangkan bagaimana mobil listriknya ada. Pertama itu dulu. Kalau kita mau sholat itu berniatnya dulu. Berniat bahwa
Tuhan, saya ingin mewujudkan mimpi ini. Mimpinya seperti ini. Itu tulis semuanya. Saya ingin ada ininya, ada itunya, ininya diginiin, itunya digituin. Kemudian setelah itu menyusun strategi. Ya. Lalu kita lihat untuk menuju mimpi ke sana, langkah apa yang harus kita lakukan. Oh, ini kan teknologi. Artinya strateginya ini kan bersama-sama dan teknologi. Saya harus berkolaborasi dengan banyak orang. Ya. Kalau berkolaborasi dengan banyak orang, artinya apa? Kemampuan komunikasi saya harus tinggi. Saya harus mampu mengkomunikasikan ide saya. Ya. Saya harus mampu mengubah potensi orang lain sehingga orang lain itu mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Artinya apa? Kita membangun ya potensi-potensi seperti itu di dalam diri kita. Kemudian baru di tengah-tengah itu nanti kita membayangkan kira-kira masalah apa yang akan kita hadapi ya. Oh, masalahnya kita tidak punya uang. Masalahnya misalnya kita mau bermimpi mau sekolah ke luar negeri. Oh, kita tidak punya uang. Oh, kita tidak punya buku. Oh, kita tidak punya pakaian untuk pergi. Oh, kita tidak punya profesor. Ya. Seperti saya dahulu. Tapi dari sekian itu, mana yang bisa saya lakukan? Saya tidak punya buku. Oh, berarti buku di mana adanya ya? Buku adanya di perpustakaan. Perpustakaan mana? Saya lihat di perpustakaan sekolah bukunya sedikit. Saya tidak mengeluh. Oh, perpustakaan sekolah ternyata bukunya sedikit. Juga dibutuhkan oleh teman-teman saya. Nggak boleh saya pinjam. Di mana ada perpustakaan yang lain? Saya pergi ke perpustakaan daerah Sumatera Barat. Lalu saya belajar di sana. Tapi kan saya tidak punya uang. Ya, saya tidak punya uang. Maka saya lakukan yang bisa saya lakukan dulu. Ketika saya sudah bisa, lalu saya belajar selalu menjadi juara 1, selalu menjadi juara umum. Ketika orang tahu saya akan ya mendaftar ke luar negeri, ya guru-guru saya dengan senang hati, mari kita iuran untuk supaya Ricky bisa ikut ujian ke luar negeri. Ya. Lakukan yang kamu bisa. Setelah itu biarkan Tuhan dan semesta ini melakukan yang diperlukan untukmu. Nah, jangan baca yang kamu tidak punya. Jangan baca yang kamu tidak bisa. Wah, saya nggak punya ini, saya nggak punya itu. Lihat apa yang kamu punya. Oh, saya punya tangan, punya kaki, punya mata, punya HP. Ya, cari informasinya dulu. Ya, seperti itu cara kita mewujudkan, cara saya mewujudkan mimpi. Ya, saya memulai pertama berniat, lalu menyusun, membayangkan visi terbaiknya, lalu menyusun strateginya, kira-kira ini seperti apa, lalu memikirkan ketika berhadapan dengan masalah bagaimana saya mengatasinya, lalu satu persatu kita selesaikan. Begitu, Dek Tresna. Ya, ya. Visi misi, kemudian niat, visi misi, strategi, kemudian evaluasi gitu ya. Benar. Oke, next ini Bang Riki masih dari teman-teman SMA nih. Ini ada dari SMAN 8 Tasikmalaya dari Irwan Suryana. Silakan. Kami persilakan Kang Irwan. Apa yang ingin ditanyakan ke Bang Riki ini? Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irwan ya. Ya, salam silaturahmi Kang Riki. Ya, Pak Alhamdulillah Irwan. bisa ketemu. Walaupun dulu pernah saya touring ya bersama rekan-rekan di sini Ya, ya. ke Ciaras sekitar tahun berapa ya? Apalagi dulu teh. Gini, Kang Riki, teknologi yang sekarang sedang dikembangkan latar belakangnya mungkin dari latar belakang wilayah ya, wilayah Jawa Barat, kemudian sudah indikasi tentang angin yang cukup besar ya, Potensi. Potensi ya, betul, potensi. Kemudian maka singgahlah di Ciaras ya, Ciaras di sana. SMA 8 wilayahnya berada di Taman Sari, Kota Tasikmalaya, berdekatan dengan Gunung Galunggung dan Gunung Sawal. Kemudian diapit oleh dua sungai, yaitu Sungai Citanduy dan Sungai Ciulan. Mengingat sekolah kami itu SMA ya, SMA
biasa pemerintah suka mengadakan kegiatan perlombaan teknologi tepat guna. Teknologi-teknologi yang sedang banyak dikembangkan sekarang mungkin teknologi yang hubungannya dengan robot ya, atau AI ya Pak. Ya, AI. Saya minta saran sama Kang Riki untuk bisa mengembangkan atau membangun potensi yang ada di wilayah kami di sini supaya bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Mungkin itu Kang Riki yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Irwan. Ya, sama-sama Pak. Ya, jadi pertanyaan Pak Irwan kalau disederhanakan adalah kira-kira bagaimana kita mengembangkan teknologi yang bisa bermanfaat untuk sekeliling kita. Ya, betul. Caranya adalah dengan melakukan observasi terlebih dahulu. Mengamati. Ya, banyak sekali orang pengen ngembangin teknologi tapi dia tidak pernah terjun ke lapangan, tidak pernah mengumpulkan data, tidak pernah mengamati dengan baik sehingga ngambang. Yang didapatkan adalah yang tidak dibutuhkan. Maka latihlah teman-temannya, latihlah murid-muridnya, siswanya untuk belajar memperhatikan sekeliling terlebih dahulu. Lalu latihlah mereka untuk mulai meng-catch atau mengangkat permasalahan. Karena di setiap apa yang kita sebut permasalahan itu ada peluang lahirnya teknologi. Ya, lahirnya teknologi. Latihlah mereka untuk, ayo coba datang ke sekolah, lihat 5 permasalahan di sekitarmu. Boleh permasalahan pendidikan, boleh permasalahan sosial, boleh permasalahan budaya, boleh permasalahan ekonomi, boleh permasalahan peternakan, dari berbagai sisi. Tapi latih mereka untuk menjadi namanya idea manufacture, menjadi produsen ide. Lihat 10 permasalahan di sekitarmu, 5 permasalahan pribadi dan 5 permasalahan di luarmu. Ya, lalu diskusikan itu di setiap kesempatan. Maka dari sana dengan sendirinya akan mengerucut, kita akan melihat berbagai permasalahan yang ternyata hampir semua orang mengajukan permasalahan ini. Artinya ini penting dan segera untuk diselesaikan. Ya. Lalu dari sanalah lahir ide-ide untuk teknologi yang tepat dan berguna untuk menyelesaikan permasalahan itu. Sekali lagi, latih kemampuan anak-anak mudanya untuk melakukan observasi, Pak, dampingi. Ya. Siap, dampingi, siap bukan Pak disuruh. Niki. Siap, terima kasih Pak Niki. Baik, terima kasih Pak Irwan atas pertanyaannya dan terima kasih juga Bang Ki. Mungkin Bang Ki kita ke 2 pertanyaan terakhir kali ya. Ini ada dari Arif Al-Hazmi Adlan. Boleh silakan untuk Arif, apa yang ingin ditanyakan ke Bang Riki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Al-Hazmi Adlan. Saya fresh graduate dari Universitas Muhammadiyah dengan program studi hubungan internasional. Halo, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Silakan, Arif. Saya ingin menanyakan bagaimana metode yang tepat untuk membuat sistem pembelajaran eduteks yang baik di era sekarang yang serba cepat. Melihat situasi sekarang bahwa masyarakat sekarang yang ada belum siap untuk melakukan percepatan seperti negara-negara maju, US or something like that, dikarenakan digitalisasi yang terjadi di negara berkembang itu masih belum mampu untuk menyaingi negara maju. Dari beberapa masalah yang dilihat dari sekarang, pertanyaan saya bagaimana untuk membuat metode yang tepat untuk para pembuat metode atau para masyarakat yang ada. Kadang ketika kita punya metode yang baik, masyarakat kita belum mampu ataupun sebaliknya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Arif atas pertanyaannya. Ya, baik teman-teman, kayaknya Bang Riki ada gangguan teknis. Kita masih mencoba menghubungi Bang Riki ya, sebentar ya. Udah terhubung. Baik, Bang Riki, untuk pertanyaannya tadi sudah terdengarkah? Oh, maafkan tadi tidak terdengar. Saya terputus tadi. Silakan ulang lagi Mas Arif. Ulangi ini Arif.
Baik, saya ingin bertanya bagaimana metode yang tepat untuk membuat sistem pembelajaran eduteks yang baik di era sekarang, di mana semuanya serba cepat. Sedangkan negara maju sudah dibekali dengan SDM yang sudah mumpuni, sedangkan untuk masalah di negara berkembang, SDM-nya belum sepercepat yang ada di negara maju. Dan bagaimana cara membuat metode yang baik untuk berkeseimbangan semuanya, buat yang membuat metode itu baik dan buat masyarakat itu baik. Terkadang metode yang baik terkadang metode yang baik yang sudah dikeluarkan oleh para pemangku pembuat metode itu tidak bisa dipraktekkan di masyarakat dikarenakan masih terjadinya gap antara keduanya. Begitupun sebaliknya. Oke. Itu. Terima kasih De Arif atas pertanyaannya. Sebenarnya udah dijawab sama De Arif sendiri. Ya, dijawab tadi itu. Di terakhir itu, di kalimat terakhirnya itu dijawab itu. Bahwa ada gap antara apa yang dikembangkan dengan orang yang memakai teknologi tersebut. Ya. Maka caranya adalah isilah gap tersebut. Isilah gap tersebut. Gap itu artinya jurang, ya. Jurang pemisah antara teknologi dan masyarakat, maka perlu pengisi antara keduanya itu supaya tidak ada jurang. Jika bertanya, apakah ada metode pembelajaran terbaik? Tidak ada. Ya. Yang ada adalah mana yang lebih tepat untuk situasi itu. Mana yang lebih baik untuk kita lakukan di situasi seperti itu. Ya. Nggak ada metode yang bisa kita generalisir bahwa, oh dengan ini pasti bisa semuanya. Tidak ada. Kita sudah memberitahu itu, tadi sudah kita katakan bahwa nggak ada yang seperti itu. Maka ya kita perlu membangun ekosistem di mana di setiap waktu orang bisa belajar, setiap tempat orang bisa belajar. Nah itu jugalah alasannya kenapa di CRS kita membangun gerakan CRS Mengajar. Ya, CRS Mengajar. Bahwa kita ingin menaikkan kualitas, membantu menaikkan kualitas SDM, ya, orang-orang sekeliling kita. Maksudnya apa? Jika semua orang bergerak peduli untuk memajukan sekelilingnya, maka nanti akan dengan sendirinya kita akan bertemu dengan metode yang lebih baik. Pertama kita upayakan dulu, lalu kita saling contoh-mencontoh, saling tiru-meniru, saling berkompetisi pada waktunya, sampai kita menemukan titik terbaik. Saat ini tak ada satupun yang bisa mengatakan bahwa ini yang terbaik. Tapi kita hanya bisa melakukan, setiap orang bisa melakukan apa yang lebih baik untuk mengisi jurang itu, untuk menghubungkannya. Jadi yang harus dilakukan adalah isi kepalamu, hatimu, semangatmu, dan ragamu untuk siap kapan saja merespon dengan respon terbaik pada apapun situasi. Ya, itu jawaban dari saya. Ya, terima kasih, Kang Arif. Terima kasih untuk Arif juga terima kasih atas pertanyaannya. Dan kita masuk ke pertanyaan terakhir. Ini ada dari Dwi Utami. Silakan untuk Teh Dwi Utami, apa yang ingin ditanyakan ke Bang Riki? Masih bergabung, Teh Dwi? Halo Kak. Oh iya. Halo juga. Kenalan dulu dari mana? Nama saya Dwi Utami dari fresh graduate dari Universitas Telkom. Izin bertanya Kak. Silakan. Pertanyaan saya, bagaimana sih Kak caranya kita menggali potensi diri kita, khususnya di bidang teknologi, serta bagaimana caranya melawan keraguan untuk mengeksekusi ide yang kita miliki Kak. Mungkin itu Kak. Terima kasih Kak. Oke, ada dua Terima kasih. pertanyaan. Ya, ada dua pertanyaan. Bagaimana cara kita menggali potensi? Ya. Yang kedua, bagaimana melawan keraguan? Ya. Pertama, ketika kita bicara tentang potensi, potensi itu ya ada yang terlihat dengan sendirinya, ada yang perlu dilakukan observasi terlebih dahulu, mengamati, ya, mengamati terlebih dahulu. Untuk potensi-potensi yang terlihat, ini tidak perlu kita gali lagi. Untuk potensi-potensi yang belum terlihat, bagaimana kita mengamati kecenderungan ini?
Ya, tadi itu dengan senantiasa berpikir tentang bahwa segala proses interaksi kita adalah proses menaikkan kualitas diri kita dan diri orang lain. Menaikkan kualitas raga kita, menaikkan kualitas pemikiran kita, menaikkan kualitas emosional kita. Apa yang kita sebut dengan potensi tadi itu, bagi saya hanya buah dari ketika di dalam proses tumbuh dan berkembangnya raga kita, tumbuh dan berkembangnya pemikiran kita, tumbuh dan berkembangnya emosional kita, lalu ya buah-buah kecil yang lahir dari sana itu kita menyebutnya potensi. Ya, itu adalah potensi. Jadi kuncinya adalah perhatikan diri kita. Ya, perhatikan diri kita ini artinya apa? Setiap hari tadi itu makanya kami briefing pagi dan evaluasi malam itu adalah proses memperhatikan diri. Ketika kita mengucapkan, tadi saya sampaikan bahwa kita mengucapkan rencana kita itu kita perdengarkan. Tidak hanya ke diri kita, tapi juga kepada sekeliling kita. Untuk apa? Untuk memberitahu kepada raga kita bahwa kita ingin mengerjakan ini hari ini. Sehingga tangan kita tahu, badan kita tahu, kaki kita tahu. Ya. Kemudian dengan kita memperdengarkan itu, semangat kita tahu, emosional kita tahu, oh raga ini, ya jiwa ini ingin mencapai ini. Lalu otak kita tahu, oh saya sebagai intelijensi harus mengeluarkan kemampuan seperti ini untuk mewujudkan cita-cita ini. Ya. Jadi ini hanya bisa dilakukan dengan melatih berulang-ulang dengan sadar apa yang ingin diwujudkannya itu. Ya, memperhatikan diri itu namanya. Kalau kami di Cieras menyebutnya berbulan madu dengan diri sendiri. Ya, berbulan madu dengan diri sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara melawan keraguan? Ya. Makin kita lawan, makin ragu kita. Apa-apa yang lahir dalam diri kita itu jangan kita lawan, tapi kita terima. Keraguan, ya sebenarnya sebelum dia menjadi keraguan, itu dia hanya sebuah ragu. Ya. Ragu, takut, marah, dan segala macam itu hanya rasa yang datang. Sinyal-sinyal yang datang kepada kita. Tapi sinyal-sinyal ini hanyalah tamu. Ya, tamu yang datang, yang seharusnya bagaimana perlakuan kita kepada tamu? Terima, sambut dengan baik, ya, tanyakan apa kebutuhannya, lalu suruh pulang. Nggak boleh berlama-lama. Kalau lama-lama, dia menjadi keraguan. Kalau berlama-lama, dia menjadi ketakutan. Kalau berlama-lama, dia menjadi kemarahan. Dia menjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Padahal dia kita lekatkan ke diri kita. Kita bawa kemana-mana. Karena kita nggak berurusan dengan simpel dengannya. Ketika ragu datang, ragu ini penting. Kita terima. Oh, saya ragu ternyata. Kenapa saya ragu? Oh, ternyata saya ragu karena saya belum melakukan persiapan ini. Ya. Oleh karena itu, oke, ragu. Saya tahu bahwa kamu datang untuk memberitahu saya bahwa kita kurang persiapan itu. Saya persiapkan ini, nanti silakan kamu datang lagi. Apakah saya sudah bisa menyelesaikan itu atau tidak? Ini yang kami sebut dengan berbulan madu dengan diri sendiri tadi itu. Bagaimana menyikapi segala rasa itu sebagai tamu sebelum dia menjadi pakaian, keraguan, ketakutan, kemarahan, kekhawatiran. Semuanya boleh datang. Ragu boleh datang, sedih boleh datang, senang boleh datang, tapi jangan berlama-lama. Kita biasakan kita selalu fokus, selesaikan, lalu berikan yang terbaik, lalu lanjut. Ya. Seperti itu. Jadi tak ada yang perlu dilawan. Ya. Tak ada yang perlu dilawan. Makin kita lawan, kita menderita dibikinnya. Ya. Terima kasih, itu saja. Baik, Kak Dewi Utami, terima kasih atas pertanyaannya juga. Dan Bang Riki juga terima kasih atas jawabannya yang luar biasa. Bang Riki, luar biasa materi-materi yang disampaikan. Biasa aja, Bang Semali. Jangan bilang luar biasa. Kalau dibilang luar biasa, nanti seolah-olah hanya Riki yang bisa. Jangan kayak gitu. Iya. Okay. Saya salah satu kosakata yang tidak saya bolehkan di Cieras adalah luar biasa. Luar biasa gitu ya. Ya, karena begini. Ini satu sedikit saja. Boleh. Ada sebuah anime di Jepang, judulnya FLCL. Ya, iya. FLCL di tahun 96 itu. Fuli Kuli. Anime dari perusahaan Gainax.
Nah, di awal anime itu dimulai, tokoh utamanya namanya Naota. Lalu dia bangun pagi, dilihatnya ada pabrik ya, berasap di kotanya yang sudah berubah. Lalu dengan santai dia ngomong, ya, Sugoi koto nante nai. Tak ada hal yang luar biasa itu. Atarimai no koto shika okoranai. Yang terjadi ini hanya yang pantas terjadi. Jadi biasakan. Jadi mohon maaf ya, tak ada yang luar biasa. Jadikan ini biasa-biasa saja semuanya. Baik, Bang Riki, terima kasih. Dan mungkin Bang Riki ini closing statement dari Bang Riki untuk para teman-teman yang hadir di Zoom meeting hari ini. Apakah kita perlu untuk melek teknologi? Apakah kita di keluarga mungkin dengan literasi digital, dengan literasi teknologi yang semakin pesat saat ini dengan platform yang begitu banyak gitu? Gimana Bang? Nah, sebenarnya soal melek atau tidak melek ya, mau suka atau tidak suka, kita akan dimelekkan oleh teknologi. Ya. Jadi persiapkan saja diri kita. Jadi tak perlu sampai kita harus begini, harus begitu. Jika merasa seperti itu, persiapkan diri. Jika tidak merasa pun, teknologi akan namparin kita kok. Ya, akan namparin kita. Teknologi kehidupan akan namparin kita. Maka lebih baik kita mempersiapkan diri. Ya, begitu. Jadi kuncinya hari ini adalah mari kita lakukan persiapan terbaik untuk bisa menghadapi situasi apapun. Begitu. Betul. Oke, Bang Riki, kalau misalkan teman-teman penasaran nih, pengen lebih dekat lagi dengan Ciheras gitu kan, harus menghubungi ke siapa gitu, Bang Riki? Kalau misalkan ada yang mau magang mungkin. Kabari di IG, di Facebook aja dulu. Nanti nanti tentu saja satu persatu langsung semuanya tentu saja nggak bisa saya layani, tapi misalnya datang dengan komunitas, datang dengan sekolah atau apa itu, insya Allah nanti bisa. Kita bicarakan, kita pikirkan bagaimana cara terbaik. Oke, siap. Nah, itu buat teman-teman yang pengen ke Ciheras, bisa langsung DM Bang Riki, nanti bareng komunitas, bareng teman-teman jurusan, atau bareng para gurunya, langsung ke sana, nanti dapat ilmu-ilmu, kemudian di sana banyak sharing dan diskusi. Oke, sekali lagi Bang Riki terima kasih atas kesediaannya untuk menjadi narasumber di hari ini, dan sekali juga terima kasih kepada seluruh peserta, para guru, para mahasiswa, dan para siswa juga yang telah berkenan partisipasi di dalam webinar hari ini. Dan kita foto bareng terlebih dahulu sebelum kita live Zoom. Boleh? Ya, sebelum ini saya mau minta maaf dulu, salah kata saya, lancang saya dalam menyampaikan. Mudah-mudahan kalau ada yang tersinggung, saya mohon maaf ya. Jika bermanfaat, silahkan jadikan milik sendiri dan jadikan lebih baik. Itu saja. Baik, terima kasih Bang Riki. Baik, boleh dinyalakan kameranya untuk semuanya. Kita akan berfoto bersama dengan Bang Riki. Oke, untuk yang pertama kita kepalkan tangan di atas. Ya, nanti dari tim kita akan ada yang capture. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, ya. Terima kasih sekali lagi Bang Riki atas kesediaannya menjadi narasumber, dan saya Sumali Astar, mohon maaf bila ada banyak kekurangan dan kehilafan, dan mudah-mudahan kita di lain waktu bisa berdiskusi lagi dengan Bang Riki dengan inovasi-inovasi yang semakin berkembang gitu kan. Dan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya, dan saya izin pamit ya. Ya, Bang Riki. Terima kasih Bang Riki. Baik, untuk seluruh peserta, nanti kan kita ada fasilitas sertifikat ya. Jadi teman-teman tetap stay di grup, di WhatsApp grup. Nanti saya akan share untuk sertifikatnya. Dan untuk guru atau dosen yang ingin ada sertifikat, boleh share di grup WhatsApp. Oke, terima kasih. Silakan untuk live. Kalau misalkan ada kegiatan lain, mengucapkan terima kasih sekali lagi telah berpartisipasi dalam acara webinar hari ini. Izin menambahkan rekan-rekan, untuk sertifikatnya hanya untuk yang absen di hari ini ya, di link yang sudah disediakan di kolom chat, monggo diisi di situ, sertifikat nanti akan diberikan. Terima kasih.